21 narapidana di Lapas Perempuan Kerobokan, Denpasar ketahuan pesta minuman oplosan yang dicampur dengan disinfektan. Satu orang napi meninggal dunia. Apa yang ada di benak warga binaan perempuan kelas 2A Denpasar, Bali ini? Sebanyak 21 narapidana kasus narkoba berpesta miras menggunakan disinfektan yang dioplos dengan serbuk minuman rasa. Setelah kejadian tersebut, satu diantaranya mengaku sakit mah. Tetapi pihak lapas mulai curiga karena narapidana lainnya mengalami muntah-muntah. Ya, bermula hari Kamis kemarin pagi, mereka semua ada berapa orang ke klinik menyampaikan sakit perut. Nah, dokter kami, kok sakit perut? Berapa orang sakit perut? Ini apa ini? Sakit perut kok muntah-muntah. Akhirnya dokter kami curiga. Jam 1 siang mereka lagi ke dokter. Mereka ngaku bahwa kami minum disinfektan dicampur dengan sari buah rasa jeruk. Rumah sakit Sanglah sudah memberikan berbagai pertolongan pertama, mulai dari intoksikasi atau proses membuang racun hingga cuci darah. Ya, tentunya kita di instalasi gawat darurat memberikan pertolongan pertama untuk menangani pasien yang terancam nyawanya atau hidupnya, untuk melakukan resusitasi, stabilisasi. Kemudian adapun yang sampai kasus intoksikasi ini sampai kita melakukan cuci darah. Kini satu warga binaan meninggal, sedangkan 20 lainnya masih dalam perawatan intensif di RSUP Sanglah Denpasar. Bagaimana penanganan kepada korban sakit dan korban meninggal di Lapas Kerobokan? Kita langsung berbincang dengan kontributor kami Aris Wiyanto di Denpasar, Bali. Aris, selamat malam. Selamat malam, Latif. Anda berada sekarang di Lapas Kerobokan. Apakah ada penambahan korban yang sakit atau seperti apa? Ya, saat ini saya berada di depan Lapas Wanita Kerobokan Badung, di mana 21 narapidana yang berada di 3 blok narkotika dilarikan ke rumah sakit karena menderita keracunan akibat pesta miras yang mereka gelar secara diam-diam menggunakan cairan disinfektan yang dicampur dengan minuman perasa buah. Hingga malam ini jumlah narapidana yang dilarikan ke rumah sakit masih sebanyak 21 orang. Kejadian ini terungkap berawal dari sebanyak 8 warga binaan yang mengeluh sakit perut dan berdalih bahwa mereka sakit mah. Namun setelah diberikan obat-obatan oleh petugas lapas, kondisi mereka malah memburuk, dan setelah diinterogasi para warga binaan ini mengaku bahwa mereka sebelumnya meminum cairan miras yang dioplos dengan cairan disinfektan yang biasa digunakan untuk melakukan penyemprotan cairan COVID-19 di dalam lapas. Demikian, Latif. Oke, jadi bukan disinfektannya yang dicampur dengan minuman perasa, tapi ada miras yang mereka campurkan dengan disinfektan tersebut, Aris? Tidak, mereka itu meramu ramuan ini dibuat oleh 2 orang warga binaan yang sebelumnya mereka memang kerap membuat ramuan miras oplosan, dan mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sensasi mabuk seperti yang mereka alami sebelumnya gitu. Jadi mereka meramu cairan disinfektan dengan minuman perasa untuk mendapatkan sensasi mabuk seperti itu. 21 orang ini dibawa ke rumah sakit dalam hari yang bersamaan atau dalam beberapa hari? Ya, awalnya 8 orang warga binaan dilarikan ke rumah sakit. Lalu setelah dikembangkan lebih lanjut oleh petugas lapas, ternyata masih banyak lagi warga binaan yang mengaku sempat meminum cairan tersebut. Hingga akhirnya diketahui bahwa total seluruh warga binaan wanita yang sempat mengikuti pesta miras dengan meminum cairan tersebut adalah sebanyak 21 orang.
Oke, apakah ada pemeriksaan kepada petugas lapas atau rekan-rekan mereka yang terlibat dalam aksi minum miras oplosan ini? Ya, tadi olah TKP sudah dilakukan oleh Polres Badung di dalam area lapas dan di sekitar blok warga binaan yang menjadi korban dari miras oplosan disinfektan ini. Saat ini juga pihak lapas memerlukan edukasi kepada warga binaan yang lain yang masih berada di lapas ini tentang berbahayanya melakukan pesta miras dengan menggelas, dengan meramu berbagai cairan termasuk salah satunya disinfektan ini begitu. Demikian, Pak. Bagaimana penanganan terhadap korban yang meninggal dan korban 20 orang lagi yang sedang sakit? Ya, satu orang diketahui telah meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit, dan saat ini 20 orang lainnya masih menjalani perawatan, dan beberapa orang juga dalam kondisi kritis, bahkan pihak rumah sakit Tangla melakukan cuci darah kepada warga binaan yang kondisinya kritis tersebut begitu, Latif. Oke, baik. Aris Wianto melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.